Halo Sobat Kominfo, selamat datang di podcast Kepoin Yuk. Punyanya Din Kominfo bersama Novita di sini sebagai host. Nah, Sobat Kepo, di era modern ini kita hidup dalam dunia yang serba cepat. Tuntutan kerja, tekanan sosial, dan derasnya arus informasi yang sangat bisa mempengaruhi kondisi mental kita. Tapi, seberapa sadar sih kita terhadap kesehatan mental kita sendiri? Nah, di episode kita kali ini kita akan ngobrol bareng, kita akan kepo-kepo bersama seorang narasumber. Beliau adalah dokter spesialis kesehatan jiwa yang akan mengajak kita lebih dalam memahami tentang kesehatan mental di era modern, mulai dari tantangan-tantangan yang akan kita hadapi, tanda-tanda awal tentang gangguan mental, hingga cara menjaga kewarasan di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Jadi, buat kalian nih sobat-sobat kepo yang sering merasa cemas, lelah, overthinking, atau bahkan belum tahu nih kapan atau harus minta bantuan kemana, episode ini wajib kalian tonton sampai akhir. Sudah hadir bersama kita. Beliau adalah dokter spesialis jiwa RSUD Kabupaten Temanggung, Dr. Ismi Prasastawati, MSc, SPKJ. Selamat datang, Dr. Ismi. Alhamdulillah sudah hadir bersama kami. Bagaimana kabarnya Ibu Dokter? Alhamdulillah sehat. Senang saya di sini. Kalau yang lainnya kita lihat bagaimana kabarnya, sehat. Khusus untuk Dokter Ismi nih, bagaimana kesehatan jiwa raganya? Sehat semua ya, Dok? Aman. Gimana, Dok, hari ini kayaknya sibuk banget ya, Dok? Ya, istilah. Yang penting kita bekerja dengan ini aja, sesuai dengan tugasnya. Ya. Siap. Dokter, bisa diceritakan sedikit nih tentang latar belakang dan pengalaman dokter di bidang kesehatan jiwa ini? Iya. Jadi saya itu asli Temanggung sebetulnya. Jadi ada orang dari Temanggung ya. Jadi semua dari SD, SMP, SMA semuanya di sini. Kemudian saya melanjutkan sekolahnya itu di Yogyakarta, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya, S1-nya. Kemudian setelah itu saya sebenarnya dokter di RSUD Temanggung di UGD. Dulu kalau sering lihat saya ya, selama 5 tahun. Kemudian setelah itu saya meneruskan untuk pendidikan spesialis kedokteran jiwanya di Universitas Gadjah Mada selama 5 tahun waktu itu. Kemudian baru lulus tahun 2001. Kemudian masuk ke RSUD kembali ke nilai asalnya ya, tahun 2022 sampai sekarang gitu. Kenapa memilih kesehatan jiwa sih, Dok? Iya sih, jadi memang belum banyak tersentuh. Waktu itu memang RSUD juga belum punya ya untuk yang fokus untuk spesialis kedokteran jiwa. Dan ternyata kasusnya banyak sebetulnya, cuma aksesnya kan sangat terbatas. Betul. Dok, apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental dan mengapa sih penting untuk dibahas di era modern ini? Ya kan kalau kita bilang kesehatan itu kan sebenarnya satu paket ya, nggak bisa kejadian fisik aja atau jiwa aja gitu. Jadi memang kalau fisik kan memang seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, biasanya bisa terlihat. Tapi kalau kesehatan mental itu biasanya tolak ukurnya kita di produktivitas. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat orang ada yang misalnya dia secara fisiknya baik, tapi ternyata dia nggak bisa bekerja. Ya itu tentu akan menjadi kerugian. Jadi kalau fisik dan jiwa itu jadi satu, ya dia secara fisik bisa berfungsi seperti biasa dan dia berproduktif seperti pada umumnya dan dia bisa bersosialisasi. Jadi dianggapnya seperti itu sih, lebih simpelnya ya. Lalu menurut dokter nih, apa saja sih tantangan terbesar kesehatan mental saat ini dibanding dengan era-era yang sebelumnya? Iya, memang kalau sekarang itu agak berbeda ya. Apalagi pasca pandemi COVID kemarin ya. Orang-orang itu kayaknya lebih aware, kemudian banyak sekali yang suka scroll-scroll ya. Info kesehatan mental tuh kayak lebih dipandang sesuatu yang biasa. Tapi tetap memang tantangannya hampir sama ya, terkait dengan stigma. Atau pandangan negatif terkait kesehatan jiwa, khususnya memang masih berpandangan bahwa kesehatan jiwa itu terkait dengan kekerasan, kemudian pasien-pasien yang ya seperti kita lihat ya, yang menakutkan, kemudian menjadi sebuah kelemahan, kemudian malu ya, biasanya untuk mengakses kesehatan mental itu, seperti itu. Menurut dokter nih, bagaimana sih media sosial mempengaruhi kondisi kesehatan mental masyarakat? Iya,
banyak sih perubahan yang terjadi ya. Tapi memang selain sesuatu yang negatif, tapi ada positifnya juga. Sekarang kan saya melihat kalau jumlah kunjungan untuk yang masih muda-muda itu pastinya juga sekarang sudah lumayan mereka sadar bahwa ada sesuatu yang berbeda atau ada masalah. Jadi mereka lebih mudah mengakses, kemudian tidak malu juga untuk datang untuk mencari pertolongan. Dan itu sesuatu yang bagus di era sekarang. Bahkan sekarang sudah ada aplikasi-aplikasi untuk konsultasi ya secara online, dan saya melihat memang mereka sudah mulai sadar terkait itu. Kemudian kalau tantangannya tentunya saja ya kita harus bisa memilah. Kadang-kadang memang informasi terkait kesehatan mereka saking banyaknya itu jadi kadang-kadang self diagnosis ya. Jadi sering mendiagnosa sendiri gitu. Padahal benar apa enggak ya? Kadang jangan-jangan malah overdiagnosis. Jadi sebenarnya dia nggak sakit tapi merasa seperti itu di pas-paske karena media sosial sudah menjelaskan di awal ya. Iya, tapi ya itu ada positif dan negatifnya. Sedikit menyinggung tentang ada berita di minggu kemarin yang cukup heboh nih di Kabupaten Temanggung tentang adanya seorang mahasiswi yang mencoba bunuh diri ya. Lalu beliau menceburkan dirinya ke sungai. Nah, apakah kesehatan mental itu sebahaya itukah? Iya, jadi memang yang pertama saya turut prihatin ya dengan kondisi yang dialami oleh yang bersangkutan. Kemudian tentunya ini menjadi catatan kita dan itu akan kita perhatikan. Jadi supaya ke depan tentunya seperti yang telah dijalani oleh yang bersangkutan tidak dialami oleh yang lainnya. Tentunya saja memang ini menjadi catatan kita supaya kita juga lebih berhati-hati dan juga memperhatikan kesehatan mental tentunya di Temanggung ya pada khususnya ya. Kalau kita melihat memang fenomena ini kan sebenarnya tidak hanya terjadi pada yang bersangkutan. Jadi semuanya beresiko dengan segala latar belakang ya, maksud dari anak-anak sekolahan, anak kuliahan, orang yang sudah bekerja, mereka juga mempunyai resiko yang sama. Cuma memang untuk kasus-kasus seperti gangguan mood, itu gangguan bipolar, gangguan depresi, itu yang paling ditakutkan kan bukan karena kematiannya karena fisik atau penyakitnya, tapi karena pikirannya dia yang biasanya menuju ke arah untuk menyakiti diri atau dia mengakhiri hidup. Itu yang paling ngeri ya, Dok, ya? Perlu diperhatikan. Lalu untuk game-game online nih, banyak banget nih anak-anak sekarang itu yang sepertinya kecanduan nih dengan game online. Banyak yang sampai berubah nih pola hidupnya, sampai sikapnya juga berubah dari yang tadinya tidak agresif sekarang jadi agresif. Menurut dokter bagaimana dan bagaimana cara menyikapinya? Iya, game online ini ya menjadi fenomena ya sekarang, apalagi kemarin sempat banyak istilahnya working from home gitu ya. Anak-anak juga school from home. Jadi kan paparan mereka terhadap HP kemudian alat-alat yang lainnya juga sangat intens. Ya memang menjadi fenomena selain ini namanya behavior addiction. Nah, jadi kalau dulu memang fenomenanya itu kalau adiksi atau kecanduan itu kecanduan obat-obatan. Nah, sekarang itu mulai agak ada tambahan dan bergeser ya. Kecanduannya itu kecanduan perilaku. Yang sekarang lagi banyak selain itu juga ada judi slot ya. Betul. Judi slot, kemudian gangguan itu gaming disorder dan internet use disorder. Jadi perilaku-perilaku itu memang merupakan gangguan. Kalau misalnya dia sudah masuk kriteria kecanduan. Karena kalau misalnya cuma main sebentar-sebentar ya biasanya sih belum sampai kecanduan, boleh nggak? Ya boleh ya. Kalau sampai yang jadi agresif, marah-marah kayak gitu harus sudah mulai gangguan. Kita tahan dulu obrolan dengan Dr. Ismi. Kita akan lanjut lagi setelah informasi yang akan lewat. Tetap di podcast Kepoin Yuk. Halo Sobat Kominfo, kembali lagi di podcast Kepoin Yuk. Masih bersama Novita dan Dr. Ismi di sini. Nah, Dok, spesial nih di episode kita kali ini juga masih ada
UMKM yang bersama kita. Nih di depan kita ini ada sirup jahe. Sirup jahe Sengat adalah produksi asli UMKM di Kabupaten Temanggung. Nah, buat UMKM lain yang pengen produknya kita tampilkan di sini, bisa cek informasi di bawah ini. Nah, dokter, kembali lagi ke pertanyaan. Apakah benar sih, enggak sih, generasi muda saat ini lebih rentan mengalami gangguan kesehatan mental? Mengapa bisa demikian? Iya, jadi sebenarnya kalau secara epidemiologi ya, maksudnya rentan umurnya tidak ada yang signifikan. Betul. Jadi dari dia masih kecil sampai lansia itu semua rentan, dengan segala background faktor ekonomi juga rentan juga. Cuma memang yang agar berbeda itu sekarang tuh, era sekarang tuh lebih terbuka ya, secara akses informasi juga lebih banyak sekali, dihujani lah istilahnya dengan berbagai macam informasi, apalagi era media sosial. Anak-anak zaman sekarang saya rasa nggak mungkin ya tidak punya media sosial, nggak mungkin nggak punya handphone. Akhirnya informasi yang mereka konsumsi kan banyak sekali. Nah itu bagaimana mereka bisa memilah, kemudian bagaimana bisa melakukan filter mana yang harus mereka konsumsi, ya itu menjadi keterampilan tersendiri, dan itu memang harus bijak ya dalam penggunaannya gitu. Lebih rentan, iya, karena memang mau tidak mau mereka harus beradaptasi dengan situasi tersebut ya. Berarti tentang information overload nih ya. Iya, iya. Tadi bagaimana sih pengaruh informasi yang berlimpah dan cepat ini terhadap stres dan kecemasan? Iya. Jadi secara umum memang untuk gangguan cemas, gangguan depresi itu memang secara populasi banyak ya. 40 sampai ya hampir 60% lah itu di sebenarnya masyarakat umum banyak, dengan berbagai warna gradasinya dari yang ringan sampai yang berat. Tentunya saja penanganannya beda-beda dan gejalanya pun beda-beda ya. Mungkin kalau pas di awal mungkin masih stres aja kan. Nah kalau stres aja kan biasanya kita mempunyai skill atau cara menyelesaikan masalahnya masing-masing pada saat kita stres ya, itu namanya coping skillnya. Tiap orang punya sendiri-sendiri, ada yang olahraga mungkin, ada yang apa istilahnya makan ya dan lain sebagainya. Kemudian kalau dia gradasinya udah yang ke arah yang sedang atau berat, biasanya dia sudah mulai kesulitan ya untuk meregulasi itu. Kadang ya cukup dia kadang-kadang ketemu temannya, dia istilahnya katarsis ya, melakukan ventilasi atau bercerita dan lain sebagainya. Oh dia rasa itu sudah baik, ya sudah, biasanya sudah baik aja kan, nggak perlu dilakukan tindakan lanjutnya. Tapi kalau dilanjutkan dengan gejala yang menyertai misalnya gangguan tidur, ada gangguan makan, kemudian dia sudah sulit konsentrasi, nah itu mulai ke arah sedang berat ya, baiknya sudah mulai menemui profesional gitu. Berarti kalau curhat-curhat tuh masih bisa dibilang sedikit terapi ya, untuk meredakan gangguan ini ya. Bisa. Terkait dampak budaya hustle atau kerja tanpa henti nih terhadap kesehatan mental seseorang juga, apakah ada pengaruhnya? Iya, ya pasti ya. Karena kita itu kan sebenarnya secara alami punya irama sirkadian. Maksudnya irama kita bekerja kapan maksudnya harus mawas atau melek gitu ya. Setelah itu pasti kita malam memang secara otomatis kita sudah dibuat saklar ya, istilah kar tidur dari pusatnya memang sudah seperti itu. Jadi kalau misalnya kita terus menerus itu menjadi sesuatu yang tidak sehat. Adapun memang kita bisa memaklumi ada orang-orang yang kerjanya mungkin dia harus shift-shiftan sampai malam, atau dia memang harus mengerjakan. Nah kalau sifatnya sementara aja, tubuh kita biasanya masih bisa mengkompensasi sih, masih bisa. Tapi kalau terus menerus ya tentu harus ada ini ya. Dari kelelahan itu bisa menjadi pemicu ya. Bisa, jadi emosinya kan jadi nggak stabil ya biasanya. Terus tanda-tanda awal gangguan kesehatan mental tuh apa saja? Terus apa yang perlu diwaspadai? Iya, yang paling banyak sekarang cemas ya, cemas atau depresi. Kalau cemas itu biasanya kita mulai dari gangguan, misalnya yang paling perlu perhatian itu gangguan cemas yang dia sudah mulai mengganggu ya, mengganggu untuk aktivitas sehari-hari yang saya bilang tadi. Jadi kan kalau kita sebenarnya mau ujian, kemudian kita mau bertemu orang yang baru, atau kita harus melakukan sesuatu yang sebelumnya belum pernah, kan kadang kita juga cemas ya. Panik, dan itu sesuatu yang normal. Tapi kalau misalnya cemasnya itu secara rasional itu harusnya tidak muncul, tapi kita saat kita melakukan itu atau dalam situasi tersebut tiba-tiba muncul gejala cemasnya, dan itu tanpa disadari muncul terus-menerus, kan itu terganggu ya. Ya, biasanya itu dari atas sampai bawah gejalanya. Jadi ada yang pusing, tegang di leher,
kemudian sampai yang asam lambungnya naik, kemudian ada yang sampai gemetar ya, sering tremor ya, tangannya, kakinya, pengen pipis ya, biasanya ke belakang kalau pas cemas. Kemudian yang paling sering ya rasa khawatir yang tidak bisa ditahan, maksudnya sering muncul terus-menerus, sulit tidur, dan diikuti dengan gejala-gejala yang lainnya. Masing-masing biasanya kadang beda-beda, tapi secara umum dari atas sampai bawah biasanya fisiknya juga protes juga sama seperti gejala lain. Berarti di fisik itu juga sebenarnya sudah menunjukkan tanda-tandanya. Iya. Kalau yang depresi yang namanya depresi ya, depresi itu gangguan suasana perasaan. Jadi intinya adalah di moodnya. Jadi dia harus ada gangguan perasaan mood sedih yang berkepanjangan. Kalau sedih aja sekali dua kali tidak berkepanjangan sih nggak apa-apa ya, wajar kan kalau kita sehari-hari sedih. Tapi kalau misalnya sudah berkepanjangan sampai dia tidak mau keluar rumah, malas untuk melakukan apa-apa, makan juga dikit-dikit ya itu berarti mulai tanda-tandanya. Selanjutnya nih dok, kapan seseorang tuh sebaiknya mencari bantuan dari profesional? Ya jadi memang tadi ya sudah saya sampaikan bahwa memang tingkatan untuk gangguan kesehatan mental itu juga ada tingkatannya ya. Kalau misalnya masih ringan, kemudian sekiranya itu sifatnya bisa dia lakukan untuk sendiri ya, biasanya entah yang tiap orang tuh biasanya punya cara sendiri untuk menyelesaikan rasa tidak nyaman di tubuhnya ya, entah itu olahraga dan lain sebagainya. Itu saat dia membaik ya sudah, berarti tidak perlu. Kalau misalnya dia kira-kira lebih ke gangguan emosional, rasanya ingin berkonsultasi terkait dengan permasalahan yang kadang-kadang diselesaikan sendiri tidak bisa, biasanya kan dia datangnya ke bisa psikiater boleh, psikolog boleh. Kita sebenarnya sama-sama bekerja di bidang yang sama, kesehatan mental, hanya memang cara terapisnya. Kalau karena psikiater itu basicnya dokter, jadi kita juga melakukan terapis untuk obat-obatan farmakologi. Kalau untuk konseling aja, kemudian untuk psikoterapi itu dengan psikolog bisa. Kalau misalnya gangguannya sudah sedang ke arah berat, sudah mengganggu, yaitu sebaiknya menghubungi ke psikolog atau ke psikiater gitu. Apakah di RSUD Kabupaten Temanggung sendiri juga bisa melayani itu? Bisa. Jadi kita di RSUD Temanggung saat ini sudah ada 2 psikiater dan 1 psikolog. Layanan kita juga dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Jadi setiap hari ada poli pagi dan juga ada poli sore juga sesuai dengan jadwalnya. Kemudian layanannya dengan menggunakan BPJS bisa. Saat nanti ada yang mendaftar, itu biasanya memang kalau untuk yang BPJS itu biasanya dia ada rujukan dulu ya, rujukan dulu dari vaskes primernya, kemudian ditujukan ke poli psikiatri atau poli jiwa dulu. Nanti di situ akan kita lakukan pemilahan. Kira-kira apakah ini cukup dengan saya saja atau ditambah dengan layanan psikologi, atau memang jangan-jangan dia hanya butuh layanan psikologi saja. Kalau memang demikian ya biasanya kita langsung berikan kesempatan dia untuk terapi dengan psikologi. Berarti RSUD Temanggung juga sudah ada wadah sendiri untuk yang merasa ada gangguan di tubuhnya, bisa langsung menggunakan fasilitas BPJS apabila memiliki, tapi kalau umum juga bisa. Bisa. Apa sih perbedaan antara stres biasa, depresi, gangguan kecemasan dari sudut pandang medis? Iya. Ya tadi ya, kalau stres biasa sebenarnya kita itu kan memang membutuhkan ya namanya stres itu. Juga jadi, butuh ya? Iya. Kalau kita tidak ada stres kan kita tidak ada tantangan. Kemudian kita tidak menyelesaikan permasalahan hidup seperti itu. Cuma memang ada namanya stres yang sebenarnya normal ya. Misalnya dia kalau misalnya pengen berhasil ya dia harus melewati pelajaran, ujian-ujian, nah seperti itu memang harus sesuatu yang dijalani kan, itu adalah membuat kita terpacu gitu. Yang bermasalah kan kalau dia distress itu stres yang kita dari dalam diri kita aja nggak bisa istilahnya mengkompensasi seperti itu. Nah pada saat stres seperti itu yang masih ringan-ringan aja biasanya kita itu kan pasti menujunya ke keseimbangannya. Jadi kita sudah ada dari pusatnya itu, kita supaya kita nyaman itu setiap hari pasti kita sudah punya cara sendiri untuk menyelesaikan masalah kita. Tiap orang itu beda-beda seperti saya bilang tadi ya. Jadi seperti itu. Nah kemudian kalau misalnya dari segi medis untuk yang gangguan cemas dan depresi itu kalau misalnya masih ringan sedang itu memang masuk ke diagnosa ya, diagnosa medis. Jadi memang ada dengan tingkatannya dan terapinya juga memang sesuai dengan tingkatannya. Kalau misalnya ringan atau sedang kadang-kadang tidak perlu obat. Kalau sudah yang sedang berat ya kadang diperlukan obat.
Kadang-kadang yang jadi di masyarakat itu yang ditakutkan, Dok, kalau sudah minum obat apakah harus seumur hidup gitu ya? Betul. Apakah itu menyebabkan ketergantungan? Biasanya pertanyaannya itu ya. Jadi tidak semuanya. Jadi kalau dia masih ringan sedang aja kan kadang pasiennya juga cuma kadang seminggu, 2 minggu minum obatnya baik ya, kita evaluasi ya ternyata nggak harus minum obat lagi. Ada juga yang memang harus 3 bulan, 6 bulan. Ada juga yang lama, ya ada, memang ada. Tapi kan itu tergantung kasusnya. Apakah menyebabkan kecanduan? Ya sebenarnya kalau dia dalam tujuan terapi ya sebenarnya tidak ada ya keinginan kita untuk membuat ketergantungan. Hanya saat ini fase ini dia memang membutuhkan obat. Kalau dia tidak minum obat malah dia tidak bisa beraktivitas. Betul. Gitu. Untuk RSUD sendiri apakah ada pasien yang sudah sampai berhasil sembuh dari gangguan-gangguan tersebut? Ya, tergantung kasusnya ya. Untuk kasus ringan, cemas, depresi itu ya sebenarnya karena di masyarakat banyak itu ya banyak yang sudah mencapai recovery ya, sudah bagus. Tapi untuk gangguan-gangguan jiwa berat memang ada 3 kesembuhan di dalam bidang kami. Jadi 1 sembuh total. Sembuh total itu artinya dia sudah tidak minum obat dan dia sudah kembali ke masyarakat. Jadi banyak yang sudah seperti itu. Kemudian ada juga sembuh secara sosial. Jadi kalau kita melihat yang gangguan jiwa berat, kadang ada beberapa yang dia masih kita melihat minum obatnya masih terus ya. Ada yang 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun gitu. Tidak apa-apa karena dia secara kesembuhan dia sudah masuk sembuh secara sosial. Jadi dia tetap minum obat harus, tapi dia sudah bisa beraktivitas, sudah sekolah, sudah kuliah, sudah bekerja seperti itu. Dan yang terakhir memang untuk kasus-kasus yang berat dengan gejala-gejala yang berat ada yang masuknya ke lini 3. Jadi sembuh klinis. Jadi secara gejala dia sudah tidak ada, tapi dia memang belum bisa kembali ke masyarakat karena memang keterbatasan dia ya. Kemudian dia harus minum obat terus. Jadi tujuan pengobatannya disesuaikan dengan awal terapinya. Targetnya tiap orang itu beda-beda. Gitu. Oke, Sobat Kepo, kita tahan lagi nih episode kita akan ada informasi yang lewat setelah ini, tetap di podcast Kepoin Yuk. Kembali lagi di podcast Kepoin Yuk. Masih bersama Novita dan Dr. Ismi. Dok, tadi juga sudah dijelaskan tentang pelayanan yang ada di RSUD Kabupaten Temanggung. Nah, boleh dijelasin nggak, diinfoin ke teman-teman Kepo di rumah, kasus apa saja sih yang pernah ditangani dari RSUD sendiri? Iya. Untuk kasus-kasus sendiri sebenarnya bervariatif ya, tapi banyak kita temukan itu kasusnya gangguan cemas ya, gangguan depresi, kemudian gangguan jiwa yang berat, kemudian untuk yang pasien dengan rehabilitasi narkotika, kemudian kasus demensia pada lansia, kasus-kasus yang terkait dengan penyakit-penyakit lain, misalnya pasien postpartum depression, kemudian juga kasus dengan epilepsi ya, dengan gangguan psikosis itu juga kita tangani. Nah, untuk kasus-kasus yang terkait dengan cemas itu kan spektrumnya banyak. Jadi sebenarnya gangguan cemas itu ada OCD, obsessive compulsive disorder. Biasanya pasien yang seperti ini kan dia tidak sadar kalau dia sakit. Misalnya dia sering mengulang-ulang untuk istilahnya mematikan kompor, mengulang-ulang untuk wudhu dan lain sebagainya, dan itu sudah sangat mengganggu ya biasanya. Dan itu baru dia menyadari kalau dia butuh pertolongan. Kemudian untuk gangguan cemas misalnya seperti fobia kan juga spektrumnya banyak. Fobianya karena situasi atau misalnya kayak tempat yang sempit, ketinggian, gangguan misalnya ketakutan karena objek tertentu, nah itu juga sering kita temukan juga. Kemudian gangguan pada anak-anak, misalnya gangguan cemas anak, kita menemukan kasus trikotilomania, misalnya dia sering mencabuti rambutnya, misalnya gitu ya, berbulan-bulan rambutnya habis kayak gitu. Itu kan sebenarnya spektrum dari gangguan cemas yang harusnya dilakukan penanganan. Sebenarnya setelah dilakukan penanganan
baik hasilnya sebetulnya, asalkan semakin cepat ya ditemukan, ditangani, kita juga bekerja sama dengan psikolog ya hasilnya baik biasanya. Lalu bagaimana sih langkah-langkah dasar untuk menjaga kesehatan mental sehari-hari? Iya, jadi sebenarnya kita yang penting menyadari dulu sebenarnya kita itu saat ini dalam kondisi apa. Ya, kalau misalnya saat ini kita dalam kondisi secara fisik kita sehat, secara mental saat ini apa yang kita alami. Kalau misalnya saat ini memang kita dalam kondisi tadi ya, kondisi stres itu kan kita biasanya sudah bisa menangani dengan cara kita sendiri. Nah, ternyata sudah kita lakukan, ya olahraga sudah melakukan hobi ya sudah, dan lain sebagainya sudah, ternyata masih kesulitan seperti itu ya. Kita berarti kan butuh pertolongan. Tidak harus langsung ke profesional, misalnya dengan teman dekat kita, misalnya dengan orang tua. Intinya adalah berkomunikasi dengan mereka untuk melakukan, yaitu tadi ya ventilasi, katarsis, untuk melakukan diskusi dan lain sebagainya. Ternyata itu pun juga masih belum membaik, misalnya seperti itu ya, sebaiknya pertolongannya ditingkatkan lagi ke profesional ya. Iya. Lalu peran keluarga dan lingkungan kerja dalam mendukung kesehatan mental seseorang tuh harusnya yang seperti apa? Iya, tentunya sangat sangat berpengaruh karena kita tidak mungkin sehat di lingkungan yang toksis kata sekarang ya gitu ya. Karena banyak ya. Jadi memang kita saling membantu, kemudian kita berbuat baik dengan orang lain, kemudian kita mendengarkan, mungkin kita lebih aware ya dengan lingkungan kita. Kadang-kadang kan namanya orang kita hanya fokus pada diri kita sendiri, padahal mungkin teman-teman di sekitar kita juga mereka membutuhkan pertolongan. Nah, itu kesadaran itu yang harus ditumbuhkan, apalagi di lingkungan kerja. Karena untuk produktivitas yang baik kan harus saling bekerja sama tim ya biasanya. Betul. Iya. Produktivitas yang baik berawal dari lingkungan kerja yang baik. Iya. Lalu berarti jadi temen tuh kadang seenggaknya mendengarkan dulu ya, Dok. Iya. Kadang orang yang bercerita nggak butuh masukan, tapi hanya cukup didengarkan, itu juga apakah sudah melegakan bagi para penderita kecemasan? Iya, jadi kalau kita kecelakaan ada yang namanya P3K, iya kan? Nah, sama kita juga ada namanya PFA. Jadi P3K untuk psikologi, namanya psychological first aid. Itu juga dari WHO sebenarnya. Jadi adalah kesadaran kita untuk melakukan istilahnya pertolongan pertama pada orang yang membutuhkan kita, khususnya untuk kasus-kasus misalnya anak-anak, remaja, wanita, lansia, itu juga harus jadi prioritas kita, atau rekan-rekan kita yang terdekat kita. Jadi betul ya, tadi adalah pertama kali adalah look itu artinya melihat situasinya, apakah ada hal yang perlu kita perhatikan. Terus kemudian listen artinya mendengarkan. Mendengarkan itu butuh skill khusus kan, mendengarkan itu. Tidak hanya mendengarkan kemudian kita menanggapi, tidak harus seperti itu. Mendengarkan dengan bahasa verbal, non verbal, itu sehingga kita lebih empati terhadap yang kita ajak bicara, itu juga salah satunya penting untuk dikuasai. Baru setelah itu kita melakukan link. Jadi look, listen, and link. Link artinya mengkoneksikan. Kita mengkoneksikan kepada kira-kira kalau setelah dilakukan istilahnya penanganan oleh kita, atau kita lakukan, kita dengarkan sudah cukup, ya sudah cukup sampai di situ. Tapi kalau kira-kira kok ini misalnya korban KDRT atau korban pelecehan, mungkin ada kasus-kasus yang berat lainnya yang kita sendiri tidak bisa menyelesaikan, kita koneksikan ke orang-orang yang kita kira berkompeten ya. Iya. Gitu. Lalu apakah ada teknik atau terapi yang bisa dilakukan secara mandiri untuk meredakan stres? Iya, biasanya tekniknya yang paling mudah tuh relaksasi ya. Iya, itu kan mudah untuk dilakukan. Tapi memang untuk teknik relaksasi itu sebenarnya prinsipnya harus diulang ya. Namanya juga latihan kan. Betul. Harus diulang. Jadi kalau misal baru ambil nafas sekali, terus ditahan dulu selama 4 detik, kemudian dikeluarkan 4 detik dari mulut, itu kan harus diulang terus. Bagus lagi kalau misalnya kita pas sebelum tidur. Sebelum tidur kita ulang misalnya 10-15 menit, dan pada saat nanti kita menghadapi situasi yang membuat kita tidak nyaman, stres, itu bisa sedikit melegakan kita sebenarnya. Kalau selain itu tadi ya, katarsis, ventilasi itu kan juga salah satu bentuk psikoterapi yang ringan. Jadi penanganan yang tanpa obat itu bisa dilakukan dengan teman juga bisa, atau profesional juga bisa, dengan tekniknya yang bermacam-macam. Gitu. Bagaimana sih Dok cara menanggapi stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa? Iya, ya memang gambarannya ya biasanya
gambaran yang di luar itu kan mereka berperilaku aneh, lucu, kadang ada yang telanjang di pinggir jalan, seperti itu ya stigmanya ya. Menyeramkan, menakutkan, agresif. Iya. Tapi ya insya Allah asalkan sebenarnya mereka tuh sama dengan kita gitu ya. Hanya yang berbeda kan kadang mungkin cara berpakaiannya, mungkin pemikirannya. Kalau kita selami dalam apa yang mereka pikirkan, mereka juga tidak ingin apa istilahnya mengalami hal yang demikian. Karena mereka pun kesulitan dalam proses mereka untuk istilahnya dengan segala pemikirannya itu ya. Kadang ada yang mungkin berhalusinasi, kemudian atau punya pemikiran yang berat-berat. Itu kan kadang mereka juga tidak mau, tapi akhirnya mau tidak mau tampak dari luar kelihatan seperti yang seram. Itu kalau yang gangguan berat. Kalau yang ringan-ringan sebetulnya kan itu sama seperti penyakit-penyakit biasa ya. Kan itu cemas, depresi itu kan hanya tidak kelihatan. Tapi sama kan obatnya juga sama seperti penyakit darah tinggi, penyakit hipertensi. Obat-obatnya ya gunanya nanti untuk menstabilkan hormonal di otak. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti, sama seperti penyakit lain gitu. Apa pesan dokter untuk masyarakat yang masih ragu mencari bantuan karena takut dianggap lemah? Iya. Ya memang jadi untuk masyarakat Temanggung ya khususnya ya dan sekitarnya yang memang sekiranya ada mungkin diri sendiri atau mungkin biasanya adalah saudara, anak atau kerabat dan juga orang-orang mungkin di sekitar lingkungannya yang sekiranya kok agak berbeda atau membutuhkan bantuan untuk terapi untuk profesional seperti itu, ya sebaiknya tidak perlu malu ya, tidak perlu takut karena sebenarnya kalau kita melakukan pencarian pengobatan itu salah satunya bentuk ibadah ya. Betul. Ya, jadi pada saat kita mencari hal-hal yang terkait dengan pengobatan itu kita intinya adalah berusaha. Kalau kita belum maksimal, biasanya kita juga hasilnya belum maksimal ya. Ya, jadi sebaiknya tidak perlu takut karena tentunya nanti di situ akan banyak informasi yang kita berikan. Tidak selalu dengan menggunakan obat. Biasanya takut ya kalau pengobatan langsung obat gitu. Padahal tidak semuanya, tergantung kasusnya dan pengobatan pun kan juga biasanya kita lakukan kalau memang hasil-hasil untuk pemeriksaan yang lainnya baik, misalnya fungsi ginjalnya, fungsi liver dan lain juga baik, tentu kita sesuaikan dengan kebutuhan pasien. Jadi tidak serta-merta itu seperti yang ditakutkan di luaran. Kadang juga merasa takut kalau ada yang tahu nih, wah lagi konsul ke dokter jiwa, jangan-jangan dia gila gitu. Takutnya tuh dengan stigma masyarakat seperti itu datang ke rumah sakit sebenarnya ingin mencari pengobatan tapi malah diremehkan dengan yang lain. Bagaimana? Iya, itu masih ya. Saya kira saat ini juga itu menjadi masalah kita bersama. Tapi bagaimanapun sekarang sudah jauh ya, situasinya jauh berbeda dan apalagi yang sudah generasi sekarang ya, era sekarang itu mereka sudah tidak ragu-ragu dan tidak takut-takut lagi untuk datang ke profesional dan mereka malah dengan bangga kadang sudah posting-posting ya di media sosial terkait pengalaman mereka. Ternyata nggak apa-apa ya. Ternyata nggak apa-apa ya. Dok, bagaimana cara mengedukasi anak-anak dan remaja nih, edukasi sejak dini tentang pentingnya kesehatan mental? Iya, kalau pada anak-anak memang kita biasanya melibatkan banyak bidang. Biasanya bidang pendidikan itu dengan dari anak TK, SD, kemudian SMP, SMA, biasanya kita kerjasama ya dengan mereka bahwa kesehatan mental kan dimulai dari mereka kecil. Biasanya sudah mulai dilibatkan dalam berbagai macam kegiatan, kemudian juga kita melakukan edukasi parenting juga. Biasanya kalau anak-anak kan juga semua tergantung juga lingkungan keluarganya, mulainya dari situ ya. Jadi bagaimana juga dari orang tua biasanya kita libatkan untuk mengetahui style atau gaya parentingnya yang paling pas untuk si anak itu. Kemudian juga di lingkungan-lingkungan lain ya, lingkungan keluarga dan juga sekolah juga biasanya sudah mulai ditanamkan misalnya hobi-hobi yang perlu dilakukan, kemudian teknik mungkin relaksasi, kemudian kalau misalnya di SMP SMA fenomenanya ya biasanya terkait kesadaran misalnya penggunaan narkotika dan lain juga sudah mulai dikenalkan supaya lebih aware ya. Terakhir nih dok, apa pesan dan harapan dokter untuk meningkatkan awareness masyarakat tentang kesehatan mental? Iya. Ya, jadi memang untuk warga masyarakat Temanggung khususnya dan sekitarnya, saya berpesan supaya
hal-hal terkait dengan kesehatan mental saat ini juga sudah mulai banyak disebarkan, sehingga tentunya saja ini menjadi sesuatu yang menjadi perhatian kita bersama, dan ini merupakan amanah ya dari Undang-Undang Kesehatan, bahwa kesehatan tidak akan terjadi kalau tidak ada kesehatan fisik dan juga kesehatan mental pada umumnya, sehingga itu merupakan satu paket sehingga kita bisa menjadi masyarakat yang produktif dan juga mempunyai sosialisasi yang baik, sehingga nanti akan tercipta masyarakat yang sehat secara semuanya. Dan tidak usah ragu ya, di RSUD saat ini sudah ada pelayanan yang tentunya akan memberikan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu semuanya gitu. Terima kasih Dokter Ismi sudah mau hadir di studio podcast kita. Terima kasih informasi yang sangat detail dan komplit sehingga kita bisa lebih tahu bagaimana cara menyikapi tentang kesehatan mental yang ada di era modern ini. Kami mohon nanti suatu saat kalau kita bisa ada kesempatan kita ngobrol-ngobrol lain dengan materi-materi yang lainnya. Ya, sama-sama. Ya, Sobat Kepo, tidak terasa kita sudah berada di penghujung episode. Terima kasih sudah menyaksikan episode kita kali ini. Nantikan episode-episode kita selanjutnya. Tetap di podcast Kepoin Yuk! Yeah.